kami akan menjelaskan tentang ideologi fasisme dan ideologi feminisme. Di sini kita memasuki teori, yaitu ada ideologi feminisme. Pengertian ideologi feminisme adalah kumpulan keyakinan, pandangan, dan gerakan sosial yang berfokus pada perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender, terutama dalam hak-hak perempuan. Secara umum, feminisme bertujuan untuk menantang dan mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendiskriminasi perempuan dan menghambat pemenuhan potensi mereka. Ideologi ini menekankan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, hal politik, dan kontrol atas tubuh mereka sendiri. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri dari ideologi feminisme. Yang pertama, ada meningkatkan pemahaman tentang peran gender yang dikonstruksi secara sosial. Lalu yang kedua, ada memperjuangkan hak dan kesempatan yang sama antara wanita dan pria. Lalu yang terakhir, ada menentang diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan negara-negara yang menerapkan ideologi feminisme, yaitu ada Swedia, Kanada, Prancis. Ideologi fasisme adalah suatu pandangan atau sistem pemikiran yang menekankan pada otoritarianisme, nasionalisme ekstrim, dan penolakan terhadap demokrasi serta hak asasi manusia. Fasisme menempatkan negara atau bangsa di atas individu, mengutamakan kesatuan dan kekuatan negara, serta seringkali mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin kuat atau diktator. Selanjutnya ada ciri-ciri fasisme. 1. Fasisme seringkali menentang paham-paham kiri seperti komunisme atau sosialisme, serta liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu. Kedua, fasisme menolak sistem politik demokratis dan menggantikannya dengan kontrol yang ketat dan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat. 3. Fasisme mendukung pemerintahan yang otoriter di mana kekuasaan terpusat pada satu pihak atau individu, seringkali dengan cara yang menindas kebebasan politik. Negara yang menerapkan fasisme adalah Italia, Jerman, Spanyol, dan Portugal. Ideologi kapitalisme adalah sistem ekonomi dan ideologi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi kekayaan dengan tujuan utama mencapai keuntungan. Dalam kapitalisme, keputusan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa didorong oleh mekanisme pasar dan didasarkan pada persaingan bebas. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. 1. Kepemilikan pribadi. Aset ekonomi dimiliki oleh individu atau perusahaan, bukan negara. 2. Pasar bebas. Harga dan produksi ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. 3. Keuntungan utama. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan. Negara yang menerapkan Amerika Serikat sebagian besar negara Eropa Barat. Ideologi sosialisme adalah ideologi atau sistem ekonomi, politik, dan sosial yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, distribusi kekayaan yang merata, dan penghapusan ketimpangan sosial. Dalam sosialisme, negara atau masyarakat memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi untuk memastikan kesejahteraan bersama, mengurangi eksploitasi, dan menciptakan kesetaraan. Ciri-ciri ideologi sosialisme adalah kepemilikan bersama atas alat produksi, lalu kesejahteraan merata bagi semua, dan pengendalian ekonomi oleh negara. Dan negara yang menerapkannya yaitu Kuba, Venezuela, dan beberapa negara Skandinavia dalam bentuk moderat atau sosial demokrasi. Selanjutnya ada ideologi liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik,
ekonomi, dan sosial. Liberalisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana hak asasi manusia, kebebasan berpikir, berbicara, dan memilih dijunjung tinggi dengan peran pemerintah yang terbatas untuk melindungi hak-hak tersebut tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan. Ciri dari ideologi liberalisme adalah kebebasan individu, menekankan hak setiap individu untuk menentukan kepilihannya sendiri, seperti dalam berpendapat, beragama, dan berekspresi. Lalu pasar bebas, mendorong ekonomi yang didasarkan pada persaingan bebas dan minim intervensi negara untuk menciptakan kemakmuran. Dan negara yang menerapkannya yaitu Kanada dan Australia. Persamaan antara ideologi fasisme dan ideologi feminisme. Fasisme itu sering mengutamakan pengorganisasian masyarakat secara kolektif untuk mencapai tujuan negara, di mana individu berada di bawah kontrol negara yang kuat. Kekuatan individu dan kelompok ditekankan demi kepentingan negara. Lalu, sedangkan feminisme juga menekankan pentingnya organisasi kolektif, khususnya dalam konteks advokasi untuk kesetaraan gender. Gerakan feminis seringkali mengorganisir diri mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara kolektif dan mengubah sistem sosial yang tidak setara. Selanjutnya adalah perbedaan antara fasisme dan feminisme. Fasisme biasanya berusaha untuk mengembalikan atau mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dianggap dapat memperkuat negara. Fasisme cenderung lebih reaksioner, menentang perubahan sosial yang dianggap mengancam stabilitas negara atau supremasi budaya tertentu. Feminisme secara aktif mendorong perubahan sosial dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Feminisme memperjuangkan hak-hak perempuan dan menantang struktur sosial yang ada yang menindas perempuan serta mengadvokasi reformasi dalam hukum, kebijakan, dan budaya untuk memastikan kesetaraan. Berikut terdapat kesimpulan. Berbagai ideologi seperti fasisme dan feminisme, secara keseluruhan fasisme dan feminisme memiliki dua pandangan yang sangat berbeda mengenai kebebasan, kekuasaan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Fasisme lebih mengutamakan kontrol negara dan hierarki sosial, sementara feminisme berjuang untuk kesetaraan dan pembebasan individu, terutama perempuan dari penindasan. Oleh karena itu, kedua ideologi ini tidak hanya berbeda dalam tujuan dan prinsip, tetapi juga dalam bentuk dampak terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Perspektif yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Setiap ideologi memiliki karakteristik unik dan peran penting dalam membentuk struktur pemerintahan dan kebijakan publik. Sekian dari kami, semoga pemahaman ini membantu kita untuk lebih menghargai pentingnya kesetaraan dan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.